Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Pak. Insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu al-akmalani al-atamman ala khairi bariyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumi la raiba fih. Amma ba'd, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih terus memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang tak henti-hentinya. Dan perlu kita sadari dengan penuh bahwa di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus beri kita taufik untuk mensyukuri nikmat tersebut, ya, dan kita bisa beristiqamah di atas iman dan Islam, di atas jalan sunnah hingga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, yang mana beliau telah berjuang untuk kita sebagai umatnya dengan sebenar-benarnya perjuangan. Nabi SAW tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi SAW sudah ajarkan kepada kita, sudah beliau tunjukkan kepada kita, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi SAW telah mengingatkan, memperingatkan kita akan keburukan tersebut. Dan juga semoga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Ahibati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam sebuah pembahasan yang sangat penting terkait dengan amalan yang pertama kali akan dihisab dari catatan kehidupan kita nanti kelak di akhirat, yang tidak lain dan tidak bukan adalah salat kita. Allah Subhanahu wa taala akan melihat apakah salat kita sudah baik atau belum. Kalau baik, maka baik pula selain amalan tersebut. Kalau buruk, maka amalan yang lain juga akan buruk. Kalau kurang, Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan, ya, para malaikatnya untuk melihat di amalan-amalan sunnah. Kalau kita punya amalan sunnah, maka tentu akan bisa menambal kekurangan tersebut. Nah, dan oleh karena itu, berangkat dari riwayat-riwayat tadi, ya, sangat perlu bagi kita semua untuk terus ya memperbaiki salat kita, baik secara lahir, ya, ataupun secara batin, artinya kekhusyuan, ya. Dari mulai anggota tubuh kita, baik itu yang diucapkan oleh lisan ataupun digerakkan oleh anggota badan, termasuk juga dengan apa yang diamalkan oleh hati kita di dalam salat tersebut. Nah, dan kita masih dalam pembahasan Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, penjelasan gamblang tentang kesalahan-kesalahan orang yang salat. Itu ya kita, orang-orang yang salat, sehingga mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, ya, celaka orang salat. Oh, celaka orang salat kok celaka, aduh repot nih, ya. Alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lalai dari arti ya salat aja, tidak ada perhatian khusus, ya. Cirinya apa? Alladzina hum yuraun, itu mereka salatnya ya karena dilihat saja, ya. Kalau dilihat baru salatnya diusahakan bagus. Kalau tidak dilihat, salat dalam kesendirian, maka ya dia salat semaunya sendiri, ya. Jadi orang yang sudah salat pun ya masih belum aman, ya. Kalau ada yang bilang
kalau gitu nggak usah sholat sekalian. Jangan salah, ada ayat lain menunggu ya. Masalakakum fi saqar. Ya, kenapa kalian jadi penduduk neraka saqar? Ya, jawabnya qalu lam naku minal musallin. Kami nggak pernah sholat. Nah, jadi dua-duanya bahaya. Maka yang aman adalah terus kita memperbaiki sholat kita. Nah, sehingga dengan asas dan niat inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya tambahkan hidayah untuk kita, ya, hidayah selain kita mendapatkan hidayatul irsyad wal bayan, mendapatkan hidayah berupa ilmu dan penjelasan, tapi juga dapat hidayatul taufik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan, ya, ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, kesalahan-kesalahan dalam salat, ya, yang sudah lampau, ya, sedikit murajaah di antaranya yang sudah dijelaskan oleh Syekh Masyhur di sini. Nah, yang pertama adalah apa? Salat dengan pakaian ketat, ya. Salat dengan pakaian ketat. Kedua, salat dengan pakaian tembus pandang. Kemudian yang ketiga adalah salat dengan pakaian yang tidak menutup aurat, ya. Pakaian yang tidak sempurna menutup aurat. Dan kemarin terakhir kita bahas tentang hukum ini kesalahan yang keempat, yaitu tentang salatnya orang dalam pakaian yang isbal. Apa itu pakaian isbal? Pakaian di bawah mata kaki. Subhanallah. Kemarin kita sebutkan hadisnya. Nah, Nabi SAW menegur, ya, orang yang salat dalam pakaian isbal. Riwayat Abu Hurairah, disuruh wudu ternyata, ya, disuruh wudu, salat lagi, suruh balik lagi, wudu lagi, sampai beberapa kali. Namun sahabat penasaran, ya, apa salah orang ini, ya, maka bertanya kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menjelaskan bahwa dia salat dalam keadaan menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, atau dengan kata lain isbal. Namun kemarin kita jelaskan juga apa tujuan Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulangi wudu, padahal, ya, wudunya tidak batal. Ya, alasannya adalah, rahasianya adalah karena, ya, isbal itu sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam beberapa riwayat, sudah sebutkan hadisnya, bahwa isbal itu adalah maksiat. Isbal itu maksiat, dan maksiat itu dosa. Maka solusi dari dosa adalah, ya, menghapusnya salah satunya dengan cara berwudu. Karena orang yang berwudu akan berguguran dosanya, ya, bersamaan dengan tetesan-tetesan air wudu tersebut. Nah, bersamaan dengan tetesan-tetesan air wudu tersebut. Jadi diulangi. Dan Nabi SAW dengan tegas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya orang yang isbal. Nah, salah satunya ada 3, ya. Nabi SAW sebutkan, di antaranya adalah al-musbilu izarahu. Nah, itu orang yang tidak orang yang berbuat isbal atau menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Nah, innallaha la yaqbalu salata rajulin, ya, al-musbilu atau al-musbili izarahu. Taib. Nah, muncul pertanyaan. Kalau seandainya orang yang tadi, ya, orang yang salat dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan pakaian isbal, ternyata di riwayat yang sudah kita bacakan, hadis-hadis menunjukkan bahwa salatnya tidak diterima. Masya Allah, ada di antara jamaah nanya, gimana kalau misalnya kita lagi salat jamaah, ya, qadarullah imamnya isbal. Nah, terus gimana ini? Apakah sah atau tidak ini? Ya,
Apakah kita ngulangin sholat atau bagaimana? Ya, bagaimana sikap kita seperti ini? Masya Allah. Ya, anak sebelumnya udah anak janjikan untuk dijawab di pertemuan berikutnya, tapi pada pertemuan yang lalu ya, pertemuan yang lalu karena ada satu dan lain hal jadi ditiadakan. Mudah-mudahan bisa terjawab kali ini, karena kebetulan pembahasan kita kali ini, dan ini dimasukkan pembahasan oleh Syekh Masyhur dalam kitabnya Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, ya. Mungkin kalau yang diterjemahkan barangkali nggak ada ya, kalau diterjemahan barangkali yang punya terjemahan itu sebelum masuk ke bab 5 itu ada beliau menukil fatwa Syekh bin Baz. Nah, menukil fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ya, beliau adalah ketua anggota dewan fatwa di Arab Saudi waktu itu. Nah, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, Syekh mengatakan fatwa fi imamatil mubtadi' wal musbil izarahu li Syekh Abdul Aziz bin Baz. Fatwa tentang status imam yang orang yang melakukan bid'ah, nah, dan orang yang isbal atau menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Nah, pelaku bid'ah ini pengertian bid'ah dengan yang sangat umum sekali. Ya, bid'ah itu bertingkat-tingkat, ya. Ini barangkali ada yang belum menangkap makna bid'ah secara utuh, ya. Sedikit kita bedah. Nah, makna bid'ah. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Tidak ada sebelumnya. Ya, makanya di antara asma Allah Subhanahu wa taala adalah Badi'us samawati wal ard. Allah adalah pembuat bid'ah langit dan bumi. Artinya bumi yang kita tinggali ini adalah bumi pertama yang Allah ciptakan. Ya, langit yang Allah bangun, yang Allah ciptakan itu adalah langit yang pertama kali Allah ciptakan. Sebelumnya Allah belum bikin yang seperti ini. Ya, apakah nanti kalau sudah dihancurkan nanti Allah buat lagi yang seperti ini, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi yang pasti ketika Allah menyebutkan Badi'us samawati wal ard, artinya ini adalah bid'ah yang Allah ciptakan bumi. Artinya nggak ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Itu maka akan sangat banyak sekali hal bid'ah dalam kehidupan kita kalau kita berpatokannya dari zaman Nabi. Ya. Mikrofon bid'ah nggak, Pak? Bid'ah, ya kan? Botol plastik zaman Nabi ada nggak? Bid'ah. HP ada nggak? Ada. Bid'ah nggak, Pak? Bid'ah. Secara bahasa. Oke. Kemudian ada yang mungkin menyanggah, ya, atau berdiskusi gitulah, tanya jawab. Oh, berarti nggak boleh kan? Bid'ah dilarang dalam agama. Subhanallah, bid'ah itu dilarang bukan hanya syariat Nabi Muhammad, bahkan syariat-syariat sebelumnya, syariat Nabi Isa, Nabi Musa, itu bid'ah dilarang. Sampai-sampai orang-orang Yahudi ketika menentang Nabi Isa itu dengan dalih apa? Bid'ah. Ya. Dan orang-orang Nasrani saling mengkafirkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, ya, karena berpegangan dengan dalih tadi bid'ah. Artinya memang tercela dari zaman dulu, ya. Nah, terus dalam syariat kita bagaimana? Tadi ya, karena Nabi SAW mungkin sering kita dengar dari para khatib mengatakan wa kullu bid'atin dhalal. Semua bid'ah itu sesat, kan gitu ya. Wa kullu dhalalatin finnar. Dalam riwayat lain disebutkan lebih rinci, setiap yang sesat itu di neraka. Nggak ada sebagian bid'ah, oh ada yang bid'ah nggak sesat kok, oh berarti yang sebagian yang sesat sebagiannya ada di surga. Kan nggak bisa juga seperti itu kita katakan. Nah, berangkat dari sini mungkin ada yang mengatakan, oh kalau gitu nggak boleh dong pakai HP, gitu kan? Kenapa? Karena bid'ah. Nggak boleh dong naik haji. Nih saudara-saudara kita naik haji naik apa? Naik pesawat. Subhanallah, nggak boleh dong. Terus gimana? Pakai on? Masya Allah. Kita jawab gimana?
Dalam hal ibadah, masya Allah. Kalau dalam ibadah, ya itu baru bid'ah. Tapi kalau masalah urusan dunia itu bukan bid'ah. Oke. Pertanyaan kedua, ya jangan senang dulu. Anak tanya antum, adzan ibadah bukan? Adzan ibadah bukan? Ibadah. Kalau mikrofon, kalau adzan pakai mikrofon, urusan ibadah nggak? Nah, itu gimana tuh? Alatnya, itu kan ibadah juga, urusan ibadah. Nah, ternyata urusan ibadah juga. Sama, yang lainnya, ya nuntut ilmu, ngaji, datang ke majelis. Sekarang nggak perlu, pakai HP bisa. Nah, naik haji, ibadah bukan? Min a'zamil ibadat. Ya, termasuk diantara ibadah yang paling agung. Berarti kalau naik pesawat, nah itu masalah ibadah bukan? Iya ibadah. Terus gimana dong? Nah, makanya Imam Syatibi menjelaskan bahwa yang namanya bid'ah adalah, ini penting ya, bid'ah itu thariqatun ya, mubtada'atun tudahi syariah, thariqatun mukhtara'atun tudahi syariah, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi at-taqarrubi ila Allah. Fi taqarrubi ila Allah. Ini pengertian bid'ah. Coba kita bedah ya. Jadi yang namanya bid'ah adalah sebuah cara yang diada-adakan. Cara yang diada-adakan. Yang mirip dengan syariat. Sehingga kalau sekilas orang bilang, oh ini syiar Islam ini. Oh ini perayaan agama Islam ini. Gitu ya. Tudahi syariah, mirip dengan syariat. Orang kalau datang ke masjid sholat, pasti orang tahu, oh ini orang Islam. Kenapa? Itu ritual orang Islam. Terus dia bikin sesuatu ritual yang orang di luar Islam langsung paham, oh ini adalah ritual orang Islam. Keagama gitu loh. Identik dengan agama. Tudahi asy-syariah. Mirip seperti syariat. Namun yang ada rinciannya lagi adalah yuqsadu biha, yang dengan cara baru ini, cara beribadah yang baru ini, dengan maksud, dengan niat ya, dengan harapan apa? Al-mubalaghah, menambah nilai, menambah value ya, menambah pahala. Dalam hal apa? Dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau dengan cara ini itu pahalanya plus. Ya. Kalau kita nggak melakukan ritual ini dengan cara seperti ini, dengan dibanding kita melakukan ritual ini dan cara seperti ini lebih afdol dengan cara dan ritual yang dibuat-buat tadi. Ya, ada mubalaghah, dilebih-lebihkan. Ya, maka itu langsung jadi bid'ah. Maka dari pengertian ini langsung kita paham. Kalau misalnya kita haji, naik pesawat sama naik onta. Kalau seandainya ada orang berkeyakinan bahwa ya naik pesawat untuk haji itu adalah bagian dari ritual haji, yang mana itu lebih afdol, lebih berpahala daripada dengan selain pesawat. Jadi naik pesawat itu ada pahala tersendiri, bisa jadi masuk bid'ah. Tapi kalau enggak, ya enggak. Pakai mikrofon, adzan pakai mikrofon. Tujuan adzan kan
Ya, adzan, pengumuman supaya didengar oleh telinga orang. Kalau seandainya dia menganggap bahwa cara adzan dengan mikrofon ini itu lebih afdol daripada nggak pakai mikrofon, apapun keadaannya, mati lampu nih. Aki-aki, tolong adzannya tetap di tempat adzan ya, pakai mikrofon ya. Gak usah keluar biar kedengeran. Enggak, yang afdol adalah pakai mikrofon. Kata Pak Ustadz seperti itu, misalnya. Dia yakin seperti itu, itu jadi bid'ah. Maka kalau misalnya ada orang ngafalin Quran, kita lihat santri ngafalin Quran. Biasanya cara duduknya gimana kalau ngafalin Quran? Bersila kan gitu ya. Nah, kalau di pesantren-pesantren dimanapun, biasanya kalau udah mulai ngafal Quran, ya udah mulai lama, gimana itu? Alif lam dzalikal kitabul la raiba fihi. Gitu kan? Itu bid'ah nggak itu, Pak? Goyang-goyang pas ngafalin Al-Quran seperti itu, bid'ah nggak itu, Pak? Bid'ah, Masya Allah. Ada lagi? Nggak bid'ah, Masya Allah. Khilaf ya ini antara ulama atau juhala ini. Taib. Maka tadi itu balik lagi, kalau ternyata dia ya refleks aja biar nggak ngantuk gitu kan, nggak jadi bid'ah. Tapi kalau dia meyakini bahwa dengan cara seperti ini lebih afdol, pahalanya lebih banyak, ya, lebih bermanfaat sebagai wasilah ya kepada Allah dengan cara seperti itu, ya, sehingga dapat pahala lebih, jadi nanti hafalnya lebih cepat. Itu bisa masuk itu bid'ah. Sehingga para ulama memberikan patokan, kriteria kapan bisa disebut bid'ah atau tidak. Bukan kalau misalnya ada yang bilang misalnya gak semua yang gak ada di zaman Nabi kemudian ada di zaman sekarang itu bid'ah, itu ada benernya, tapi harus difahami betul. Ya, karena kalau kita nggak betul-betul pahami ini, keliru nanti kita. Jadi patokan bid'ah, tadi pengertiannya, sekarang patokannya adalah sesuatu yang Nabi SAW tinggalkan. Sesuatu yang Nabi SAW nggak pernah lakukan. Padahal di zaman Nabi SAW ada faktor, ada alasan untuk melakukan hal tersebut. Ada alasan faktor, ya, untuk melakukan hal tersebut dan tidak ada penghalangnya. Ya, nggak dilakukan sama Nabi, ditinggalkan. Ya. Padahal ada nih sebab, ya, untuk bagusnya dilakukan dan tidak ada penghalang untuk dilakukan di zaman tersebut. Tapi taman Nabi tidak dilakukan, ditinggalkan. Malah kita melakukan hal tersebut. Nah, berarti kita melanggar sunnah Rasul. Ini yang disebut dengan para ulama disebut dengan sunnah tarkiyah, sunnah yang ditinggal. Ya, memang sunnahnya untuk ditinggal, bukan untuk dilakukan. Sunnahnya justru ditinggal. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ditinggal oleh di zaman Nabi SAW, ada faktor pendukung untuk melakukan hal tersebut, ada sebab kiranya lebih baik untuk dilakukan, tapi ada penghalangnya. Contoh, pembangunan Ka'bah zaman Rasul, itu Ka'bah ya, itu cuman kotak aja segi 4, harusnya panjang. Ada motivasi, ada sebab yang sebaiknya dibangun sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim, agak memanjang seperti meja ini. Hijr Ismail masuk di sini, jadi agak memanjang. Tapi ternyata ditinggalkan sama Nabi karena sebuah alasan penghalang, yaitu apa? Ya, karena khawatir orang-orang banyak yang nggak paham, dikira Nabi Muhammad SAW mengganti agamanya Nabi Ibrahim. Ya. Karena orang Arab zaman dulu sudah mengenal agama Nabi Ibrahim, makanya mereka naik haji meskipun mereka menyembah berhala juga. Ada penghalang. Ya. Contohnya mikrofon.
Contohnya mikrofon. Azan kan intinya sekencang-kencang mungkin ya, sehingga radius suaranya makin luas kan begitu ya. Makanya nggak sembarang orang jadi muazin zaman dulu, harus yang suaranya kencang. Bilal, Abdullah bin Umi Maktum ya, dan yang lainnya. Intinya kan seperti itu. Kalau seandainya di zaman Nabi Muhammad ya ada mikrofon, sehingga radius suaranya kan lebih luas ya Pak tentu akan dipakai ya, karena tujuannya itu. Tapi ada penghalang, yaitu apa? Belum ditemukan teknologi mikrofon di zaman Nabi, ada penghalang. Maka yang ada penghalang-penghalang seperti ini ya, ada dawai, ada hal-hal yang kiranya sebaiknya dilakukan tapi ternyata nggak dilakukan ya, ditinggalkannya itu karena ada penghalang. Maka ketika penghalang itu hilang, maka boleh dilakukan ya. Ketika penghalang itu dilakukan boleh dilakukan. Mudah-mudahan nggak pusing Pak ya. Nah, karena agak jelimet ini kalimatnya untuk yang dobit ini. Nah, intinya adalah kalau ada sesuatu ya yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, kemudian ya ada sebab seharusnya kita melakukan hal tersebut dan tidak ada penghalang untuk melakukan hal tersebut, tapi justru ditinggal oleh Nabi, ditinggalkan, tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu sebaiknya ditinggalkan. Bisa kita contoh kecil, mohon maaf, Maulid Nabi. Nah, ini bisa kasih contoh. Ini yang jelasin para ulama. Maulid Nabi. Apa alasan Maulid Nabi, Pak? Kira-kira tujuannya apa? Kaum muslimin bikin Maulid Nabi tujuannya untuk apa? Mengingat kelahiran Nabi. Mengingat kelahiran Nabi itu tujuannya buat apa? Menambah kecintaan sama Nabi, gitu ya. Intinya untuk menunjukkan rasa cinta kepada Nabi. Ya. Perlu nggak kita menunjukkan rasa cinta kepada Nabi? Harus, wajib. Ya. Kewajiban itu menunjukkan rasa cinta kepada Nabi, itu kewajiban buat kita umat zaman sekarang, atau termasuk juga para sahabat wajib menunjukkan cinta kepada Nabi? Sahabat juga wajib ya? Sahabat juga wajib. Berarti ada faktor pendukung nggak untuk melakukan maulid? Ada ya? Ada. Pertanyaan berikutnya, berarti ada penghalang nggak? Memungkinkan nggak di zaman Nabi bikin maulidan? Mungkin nggak? Kumpul-kumpul di masjid, ayo kita bikin acara maulidan. Memungkinkan tidak, Pak? Di zaman Nabi mungkin nggak? Memungkinkan secara potensi ya? Mungkin banget, masya Allah. Ada motivasi dan nggak ada penghalang. Ada motivasi dan nggak ada penghalang. Oke, kita cek fakta. Terjadi nggak itu di zaman Nabi? Nggak. Berarti justru sunnahnya adalah tidak dilakukan, ditinggalkan. Mudah-mudahan jelas ya dengan contoh ya. Maka sunnahnya justru malah ditinggal. Terus gimana dong cara menunjukkan cinta kita kepada Nabi? Ya dengan cara yang terjadi di zaman para sahabat, dengan mempelajari ilmunya, mengamalkannya, menebarkannya, ya, bangga sebagai pengikut Nabi Muhammad, bangga menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Ya, itu cara cinta kita kepada Nabi Muhammad. Itu satu contoh. Nah, taib. Tentu bid'ah tadi yang kita contohkan masalah amaliyah. Ya, ada banyak bid'ah, nggak cuma hanya sekedar amaliyah saja. Yang lebih mengerikan justru adalah bid'ah dalam masalah i'tiqad, masalah keyakinan. Ada. Misal bid'ah tentang takdir. Ya, zaman Nabi SAW, begitu juga dengan zaman para sahabat, mereka menghindari membahas masalah takdir. Itu ilmu gaib. Ya, itu ilmu gaib. Ilmu gaib itu urusan
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang langsung oh iya ya, kita takdir semua kan segala dengan takdir Allah. Ya. Kemudian ada orang yang berzina atau mencuri atau melakukan dosa besar di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian dibawa ke pengadilan. Ya, hakimnya ya Umar radhiyallahu taala anhu sendiri. Kenapa kamu melakukan perbuatan dosa ini? Ya takdir. Dia berdalil dengan takdir. Terus dia merasa dengan takdir tersebut, oh kalau begitu saya nggak boleh dihukum karena saya melakukannya karena takdir. Jadi seakan-akan menurut dia takdir itu dipaksa sama Allah. Sini kamu. Apa yang dilakukan sama Umar? Dipukul kepalanya. Gak usah protes. Saya mukul kepala kamu juga karena Subhanallah. Kemudian ada beberapa pemikir-pemikir yang murni pemikiran, gak pakai dalil. Murni pemikiran. Oh nggak bener berarti ini pemikiran bahwa kita dipaksa sama takdir. Berarti yang bener apa? Manusia bebas. Ya, kita yang menentukan takdir kita sendiri. Yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Itu salah satu bid'ah yang terjadi. Ya, salah satu bid'ah yang terjadi. Ya, tentu nanti mudah-mudahan ada kesempatan pembahasan tentang masalah akidah bab takdir. Ya, ini pembahasan yang penting juga untuk kita pahami bersama. Nah, dan masalah justru bid'ah dalam masalah akidah ini bisa sampai keluar dari agama Islam. Tapi kalau enggak, bagaimana kalau misalnya bid'ah-bid'ahnya belum sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam? Maka jawaban dari Syekh Abdul Aziz bin Baz Suhilah hafizahullah ta'ala, kita masuk ke fatwa. Ya, mudah-mudahan tadi penjelasan tentang bid'ah bisa sedikit memberikan gambaran. Hal tasihhu sholatu wara al-mubtadi' wal mulsbil izarahu. Apakah sah hukum orang sholat di belakang atau berimam dengan orang yang ahli bid'ah, ya, atau orang yang isbal? Maka beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, na'am tasihhu sholatu khalfal mubtadi'. Subhanallah, sah sholat di belakang imam pelaku bid'ah. Wa khalfal musbili izarahu, dan di belakang orang yang berbuat isbal, artinya menjulurkan kainnya di bawah mata kakinya. Jadi masih boleh Pak? Atau batal sholatnya? Masih boleh sebagai makmum. Wa ghairuhu aw ghairihi minal usah, bahkan ya salat di belakang siapapun, ya siapapun orangnya, meskipun dia pelaku maksiat. Karena bid'ah itu ya pada hakikatnya ya maksiat itu sendiri, sama. Maksiat itu sendiri. Ya. Kita lihat ada tetangga kita yang satu ikutan ritual yang nggak ada di zaman Nabi, oh ahli bid'ah. Yang satunya lagi, wah itu apa namanya, partner ghibah, masya Allah. Oh ini bukan kelompok saya, kalau partner ghibah saya, ini kelompok saya, subhanallah. Ini ahli maksiat, ini ahli maksiat, sama. Apa bedanya? Sama-sama maksiat. Dirinya juga ahli maksiat ternyata. Jadi keliru kita memandang orang yang melakukan bid'ah itu kemudian oh dia berarti sudah bukan muslim, subhanallah. Ada yang seperti itu. Ana ngalamin sendiri. Bukan ana yang mengkafirkan ya. Maksudnya ada orang-orang yang seperti ini. Bahkan karena dia nggak kenal sama ana, assalamualaikum, gak jawab, subhanallah. Sama non muslim aja harus jawab loh. Anak assalamualaikum, pura-pura nggak lihat. Masya Allah. Ada yang seperti ini, ada. Nah, jadi orang-orang yang tadi disebut ya mubtadi, musbil, pelaku maksiat pada umumnya. Kita pelaku maksiat bukan? Oh banyak. Ya kan begitu ya. Sah nggak kita jadi imam? Nah, fi asahiqal ulama. Ini kata beliau ya, ini adalah pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat ulama. Tentu ada pendapat yang lain mengatakan tidak sah.
Ya, tidak sah. Walam takunil bid'atu ma'alam takunil bid'atu mukaffiratan li sahiba. Selama tadi ya, bid'ahnya itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan hati-hati ya, ini tentang keluar dari Islam atau kafir. Subhanallah, ini ranahnya bukan kita awam, bukan. Ini ranahnya ulama. Dan dalam Islam, keluar dari Islam itu, murtad itu kan kriminal ya. Itu ada konsekuensi hukuman dan seterusnya. Tentu yang memutuskan, yang memvonis ya bukan sembarang orang, masyarakat kan gitu ya. Harus dibawa ke pengadilan, ya, harus dilakukan proses-proses hukum dan seterusnya. Dan itu babnya panjang. Memvonis orang sampai dia benar-benar dinyatakan kafir, itu prosesnya panjang dan gak gampang. Prosesnya panjang dan gak gampang. Namun bukan berarti kita tidak menyampaikan hal-hal yang memang perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kita keluar dari Islam. Fungsinya untuk apa? Ya untuk kita amalkan dan menasihati orang-orang yang melakukan hal tersebut, ya, melakukan hal tersebut, ya, supaya berhenti, bukan sebagai, ya, legitimasi atau penghalalan, pembolehan, ya, untuk siapapun bisa mengkafirkan sembarang orang, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya, makanya kata Nabi SAW sudah mewanti-wanti, mangqali sahibihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma au kilahuma au ahaduhuma. Nah, barang siapa yang memanggil temannya kafir, ya, maka kata kafir itu, kekufuran itu, ya, kalau enggak benar-benar terjadi pada salah satu orang tadi yang mengatakan itu, wa illa raja'at alaihi, maka kata kafir itu bisa kembali ke yang menuduh. Bahaya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa terjadi terorisme, pembunuhan, pemboman dan lain sebagainya, ya karena ini mempelajari hadisnya baru setengah, ya, tidak seutuhnya. Nah, jadi kalau bid'ahnya sudah sampai kafir, ya, misalnya melakukan ritualnya adalah sujud kepada berhala misalnya, ya, maka kita menghindar, ya, meninggalkan sholat di belakangnya. Wa in kanat mukaffiratan lahu kal jahmi wa nahwihi, ya, adapun kalau seandainya orang tersebut, ya, terindikasi melakukan bid'ah yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, contohnya adalah Jahmi, ya, ini pengikut Jahm bin Safwan. Di antara salah satu akidah kekufurannya adalah menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ya. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, ya, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala namakan hatta yasma'a kalamullah, supaya mereka mendengar kalamullah. Apa itu? Ya, Al-Quran maksudnya. Nah, maka mimman bid'atuhum tukhrijuhum an dairatil Islam, ya, ataupun siapapun yang bid'ahnya bisa mengeluarkan, ya, pelakunya dari lingkaran Islam, fala tasihhus sholatu khalfahu, maka tidak boleh sholat di belakang orang seperti ini. Ada orang-orang yang sampai benar-benar menyembah akidahnya, kayak misalnya di Suriah, mereka mengatakan la ilaha illa bashar, ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Bashar al-Assad, ya, presiden Suriah. Nah, ini yang seperti ini jangan sholat di belakangnya ini, ya, jangan sholat di belakangnya karena dia mengucapkan kata-kata kufur. Nah, walakin yajibu 'alal mas'ulin, yang menjadi catatan adalah, ya, para pengemban tanggung jawab, amanah, DKM dan seterusnya, an yakhtaru lil imamati man huwa salimun minal bid'ati wal fisqi, supaya betul-betul memilih, ya, para imam ini orang-orang yang bersih dari bid'ah dan kefasikan, ya.
Jangan suka yang nongkrong di masih suka nongkrong di remang-remang, nongkrong di pos ronda genjreng-genjreng malam-malam, ya, dan seterusnya. Ini ya, dihindari. Jadi betul-betul selain riwayat bacaannya bagus, ya kan? Oh, dia punya riwayat mempelajari fikih, mempelajari syariat, mempelajari Quran, hadis dan seterusnya. Oh, alhamdulillah punya ilmu, ya. Maka bisa dijadikan imam. Karena banyak ya di antara masjid-masjid itu patokannya satu. Kalau mau jadi imam, ya suara bagus, ya. Sebagian nggak masalah. Yang penting yang paling senior jadi imam. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan, subhanallah, ada standar-standar jadi imam tuh aneh-aneh. Di antara sebutnya yang mohon maaf, yang istrinya paling cantik. Itu gimana cara tahunya? Subhanallah. Ya. Dan seterusnya, aneh-aneh. Ya. Padahal standar imam adalah ya ummul qaumi aqra'uhum. Ya, orang yang berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling ya mengerti tentang Al-Qur'an. Ya, aqra'uhum, yang paling qari di zaman Nabi SAW bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi juga memahami tafsir, hukum dan seterusnya tentang Al-Quran. Kalau cuma menghafal Al-Quran, ya para ulama biasa menyebutnya bukan qari atau hafidh, tapi hamil Quran. Makanya biasanya kalau di kitab-kitab itu adab hamalatul Quran, adab para penghafal Al-Quran, ya. Ada pesantren hamalatul Quran misalnya, ya para pembawa Al-Quran, maksudnya apa? Menghafal. Tapi belum bisa sampai disebut qari, ya. Apalagi hafidh, itu sudah ahli sekali itu. Nah, wa mardi sirah, ya, dan juga track record yang baik. Li'anal imanata amanah 'azimah, karena imam itu adalah amanat yang besar. Maka kalau misalnya kebaikan itu kita berlomba-lomba, soft misalnya, ya jangan Pak, silakan Pak, jangan, kita yang maju. Tapi kalau untuk imam, ini amanat. Ya, kita tahu diri. Tahu diri dalam arti kalau memang ya yang waktu di masjid umum itu, ya antum bisa lihat ya, tadi misalnya musbil, ya terlihat penampilannya urakan dan lain sebagainya, ya maka kita yang maju, maksudnya seperti itu, maka kita yang maju. Nah, al-qaim biha qudwatan lil muslimin, karena orang yang menjadi imam adalah ya qudwah. Nah, teladan bagi kaum muslimin. Ya, setiap perbuatan imam akan jadi fatwa untuk makmum. Kan gitu. Setiap perbuatan imam akan jadi fatwa untuk makmum. Oh, Pak Imam aja ikut acara itu kok. Kan gitu ya. Pak Imam dan seterusnya. Fala yajuzu an yatawallaha ahlul bid'ah wal fisqi, maka tidak dibenarkan ya yang mengisi posisi tersebut adalah para ahli bid'ah dan ahli kefasikan, artinya ahli maksiat, ya ma'al qudrati ala tauliyati ghairihim, selama masih bisa diisi oleh selain mereka. Artinya dari orang-orang yang soleh, ya orang-orang yang dikenal kuat semangat dalam menjalankan sunnah Rasulullah, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk Isya? Taib, alhamdulillah. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup sementara. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Nah, tadi nasihat dari Syekh bin Baz. Nah, meskipun boleh ya salat di belakang pelaku bid'ah dan juga orang yang isbal atau perbuatan maksiat yang lainnya, nah, namun sebaiknya kita betul-betul mencari imam
yang baik. Dan ini tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab makmum, tapi tanggung jawab ya DKM, betul ya, yang punya kuasa dalam hal ini. Dan beliau menekankan meskipun boleh, namun harus tetap juga diperhatikan, karena menanyakan tentang isbal. Kata beliau apa? Wal isbalu min jumlatil ma'asi. Isbal juga termasuk bagian dari maksiat yang harus wajib ditinggalkan ya, dan harus hati-hati dengan perbuatan ini. Artinya kita nggak boleh bermudah-mudahan dalam isbal biar keren, Ustaz. Ya itulah justru inti dari nggak bolehnya isbal, karena kita merasa keren, bangga, ujub kan gitu ya, sehingga ujungnya adalah sombong. Karena Nabi SAW mengatakan secara umum, ma'asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Ya, semua pakaian yang di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ini kalau tanpa sombong. Adapun dengan sombong, riwayat Muslim ya, Syekh bin Baz menyampaikan wa masiwal izari hukmu hukmul izar. Ya, selain sarung hukumnya sama seperti sarung. Artinya isbal ini berlaku untuk sarung, celana, gamis dan seterusnya. Ya, seperti gamis, celana, ya, wa nahwu dzalik, ya. Wa qad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 orang yang tidak Allah ajak bicara, tidak Allah lihat pada hari kiamat, dan Allah tidak akan sucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka? 3 orang ini yang mendapat 4 ancaman sekaligus, yaitu orang yang memanjangkan celananya di bawah atau pakaiannya di bawah mata kaki, isbal ya, namun jangan selalu patokannya ini terus. Dia nggak isbal, tapi dia masuk yang kedua. Apa itu? Mengungkit-ungkit pemberian, sama aja ya. Dia nggak isbal, tapi mengungkit-ungkit pemberiannya selalu. Ya kemarin kan ini juga nih termasuk anak-anak kita, jangan sampai suka kemarin kan abang habis adek kasih ini, adek minta dong. Nah, itu yang seperti itu harus dicegah, karena itu namanya mengungkit pemberian. Dan yang ketiga adalah orang yang wal munafiq sil'atahu, orang yang memunafikkan barang dagangannya, memalsukan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Modalnya aja nggak dapet bang. Kan biasanya kayak gitu ya, dan macam-macam lah ya, gaya-gaya pedagang lah. Nah itu kalau ucapan-ucapan bohong ya, pedagang yang tidak jujur, ancamannya sama dengan orang yang isbal, ancamannya sama dengan orang yang suka mengungkit pemberian. Nah, ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi 3-tiganya sekaligus kita hati-hati, jangan cuma masalah penampilan doang, tapi masalah yang nggak kelihatan sama orang dilakukan juga. Ini nggak boleh. Dan wa idza kana wa idza sara sahbuhu lil izari nahwuhu min ajli takabbur, apabila dia berbuat isbal itu karena sombong, maka itu lebih parah dosanya. Seperti riwayat yang kedua tadi, dan dia bisa dihukum dengan hukuman yang disegerakan, sebagaimana sabda Nabi SAW ya, orang yang menyeret pakaiannya dengan rasa sombong, maka Allah tidak akan pandang dia pada hari kiamat. Dan wajib bagi setiap muslim ya untuk berhati-hati dari apa yang sudah Allah haramkan, baik itu isbal ataupun yang lainnya ya, berupa maksiat-maksiat. Ini jawaban dari Syekh bin Baz. Penutup dari pembahasan ini dari Syekh Masyhur. Dan hal yang seperti ini tentu mengganggu kita ya, dan mengganggu setiap yang punya semangat beragama ya. Cemburu, kalau bahasa hadisnya ghuyur, ghirah. Allah itu pencemburu. Cemburunya Allah itu ketika maksiatnya dilakukan, larangannya dilanggar maksudnya. Karena ketika kita melihat ada pelanggaran terjadi, ya kesel kita, cemburu. Kok bukan yang artinya kita tergerak hati kita, nggak biasa-biasa saja. Ya, kalau ada laki-laki mendekati istri kita, ya kita pasti nggak nyaman, nggak mungkin kita biasa-biasa saja. Maka begitulah perasaan kita, ya marahnya kita, kesalnya kita kalau ada maksiat dilakukan di depan kita, nggak nyaman kita. Nah,
Apa itu? Untuk orang-orang yang tadi ya punya semangat agama yang tinggi, dia cemburunya luar biasa dalam masalah agama, harisun ala sa'adati ummatihi, dan semangat peduli terhadap kebahagiaan kaum muslimin ya, ketika melihat pelanggaran-pelanggaran yang melanggar dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi ya, terkhusus masalah isbal dan juga maksiat-maksiat yang lain tentu saja. Nah, baina dhahranina, dan kejadian tersebut terjadi di tengah-tengah kita, baik yang melakukan adalah laki-laki ataupun perempuan. Ini masuk dari dalil-dalil dari awal bab ya. Nah, yang kita saksikan kenyataannya bahwa kita melihat yang laki-laki memakai baju, dipanjangkan bajunya sehingga terseret ujungnya, kan begitu ya. Ini kenyataannya, subhanallah. Sedangkan yang perempuan wa yatrukuna al-habla 'alal gharib. Ini masal ya. Artinya memberikan kebebasan ya. Mereka meletakkan tali di atas pundak onta. Onta itu kalau ditaruh talinya di atas pundaknya itu artinya dilepas. Maksudnya seperti itu, nggak diikat. Dah kalau pengembala onta itu talinya nggak diikat, taruh di atas pundaknya, punuknya, di bagian depan punuknya. Nah, itu artinya memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, sebagaimana penggembala onta memberikan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa ada ikatan, tanpa ada batasan apapun kepada ontanya. Nah, untuk para wanita, bagaimana pakaian wanita? Kebalikannya, subhanallah. Ya, yang kita lihat justru laki-laki lebih panjang pakaiannya daripada wanita. Ya, yang wanita bagaimana? Mereka pendek pakaiannya, ya, dibuka kepalanya, lehernya, dadanya, dan mereka berjalan ya, para wanita ini di jalan-jalan dengan bebas, dengan wewangian, bersolek, ya, dan mereka menyodorkan ya harga diri mereka kepada subhanallah, kepada yang bukan mahramnya, kepada orang-orang yang tidak halal. Kemudian akhirnya orang-orang wanita yang seperti ini ketika terjadi pelecehan di sana sini, mereka mengatakan yang dijaga itu mata kalian, jangan kontrol baju kami, mata kalian itu yang dijaga. Tuh lihat kasus-kasus pelecehan itu korbannya pakai pakaian semua, pakaiannya panjang-panjang, subhanallah. Mereka nggak tahu ya penyebabnya awalnya mereka ya. Begitu orang-orang yang ada penyakit di hatinya melihat wanita-wanita yang ya auratnya terbuka, ya itu rasa laparnya terakumulasi, kan begitu ya, kan gitu, nggak langsung diterkam, enggak. Rasa laparnya terakumulasi, yang jadi korban siapa? Yang nggak ada perlindungan. Ya, mereka nggak merasa bersalah, saudari-saudarinya menjadi korban pelecehan karena pakaian mereka, subhanallah. Ini yang mereka nggak sadari gitu loh. Ya. Kan runutannya seperti itu. Nah, dan kita bisa lihat ya sensusnya, datanya, negara-negara yang lebih rapat auratnya, ya kasus pelecehan seperti itu ya dibanding dengan negara-negara yang nggak ada aturan masalah pakaian, bisa dilihat kok. Anggap udah gampangnya Saudi sama Amerika sudah. Coba lihat. Karena pikiran mereka pendek kan gitu ya. Sedangkan Islam siratul mustaqim. Nih simpelnya gini. Kalau mereka harus penelitian, muter, pengalaman dan lain sebagainya, akhirnya ujung-ujungnya yang benar ya paling enak udah nerima ajaran Islam aja, aturan Islam yang digunakan. Ini yang jadi masalah. Kasiyat ariyat, mereka mengatakan mereka berpakaian padahal tidak berpakaian. Ma'ilat mumilat, ya, miring dan memiring-miringkan. Artinya apa? Berlenggak-lenggok, subhanallah. Pakai high heels, tujuannya biar apa? Biar jalannya kayak kucing. Ya kucing gitu kan Pak, jalannya kan lenggak-lenggok. Itu subhanallah sakit. Perempuan bisa bertahan berdiri di atas high heel sejam 2 jam, itu luar biasa. Diakui oleh diacungi jempol sama sesama. Kenapa? Bertahan untuk menyakiti diri sendiri. Subhanallah. Ya, sampai keluar
istilahnya apa? Beauty is pain. Ya. Kecantikan itu adalah rasa sakit, mahal, sakit. Subhanallah. Itu Islam sayang terhadap manusia. Ya. Yubdina zinatahun, ya, menunjukkan perhiasan mereka yang indah-indah, ditunjukkan. Wa yudhirna atrafahun, ya, menunjukkan ujung-ujung bagian tubuh mereka, ya, tangan, kaki, kepala dan seterusnya. Ala mar'a wa mashhad, di depan khalayak ramai, terlihat minal qaribi wal ba'id, baik dari jauh ataupun dari dekat. La haula wala quwata illa billah. Nah, terkait dengan membuka aurat, masya Allah, ada maktok klip, ada orang Arab Badui, ya, dia menyebutkan sebuah kalimat yang subhanallah, ana juga, iya juga ya, ketika mendengar kata-kata beliau, idza futihal bab sahula 'alal baiti dukhulul kilab. Idza futihal bab sahula 'alal baiti dukhuli al-kilab, atau sahula 'alad dari dukhulul kilab. Kalau pintu dibuka, maka anjing akan mudah bolak-balik masuk rumah. Paham ya maksudnya ya? Kan sering itu emak kita bilang, ya, Pak, itu tolong pintunya ditutup. Kenapa? Ntar kucing masuk. Kan gitu ya. Ntar kucing masuk. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang terjadi. Perempuan dibiarkan, ya, keluar jadi korban, ya, pelecehan, nggak mau menolak sampai dibunuh. Ya. Nah, waliyadzubillah. Taib, alhamdulillah, ya, kita cukupkan sampai di sini untuk materi kita. Barangkali itu kiranya ada hal yang ingin ditanyakan atau perlu dijelaskan ulang, mungkin satu atau dua pertanyaan. Tafadhalu. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa dikatakan bahwa masalah fitnah itu agak rumit gitu ya. Beda dengan bangsa dan madrasah, itu saya memberikan rumus. Jadi kalau masalah ibadah itu nunggu perintah atau ada contoh. Sedangkan masalah keduniaan nunggu larangan dibalik. Masya Allah. Kayak zina kan nggak boleh, keduniaan kan, minum khamr keduniaan, makan harta rakyat itu keduniaan, membunuh keduniaan, begitu itu nunggu larangan. Masya Allah. Seperti itu kata saya. Masya Allah. Simpel sekali. Cara rumusnya itu. Iya. Masya Allah, betul sekali yang disampaikan oleh guru Bapak terkait bid'ah tadi. Memang betul ya, kaidahnya ini kaidah mudahnya, betul, Masya Allah. Syukran jazakallah khairan. Kaidah mudahnya adalah dalam urusan dunia, al aslu fihi libahah fi masalah adat wal muamalat, masalah dunia, ya, adat istiadat, ya, ataupun muamalah, ya, transaksi dan lain sebagainya, pada dasarnya adalah mubah, boleh. Boleh. Sebaliknya, wal aslu fil ibadat, ya, karena adapun urusan ibadah justru sebaliknya, ya, al aslu fihil hadr, ya, pada dasarnya semua ibadah itu dilarang. Sebelum ada perintah sholat, nggak boleh kita sholat, yang sholat dosa. Sebelum ada perintah puasa, yang puasa justru dosa. Gak boleh kita melakukan ibadah apapun kecuali datang dalil yang memerintahkan. Adapun urusan dunia semuanya halal kecuali datang dalil yang melarang. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul sekali. Nah, dan ini disepakati oleh seluruh ulama dari madhab manapun. Nah, ini berangkat dari
kaidah diantaranya al-aslu bara'atu dhimmah. Barakallahu fiik. Nah, ada lagi atau kita cukupkan? Masya Allah. Satu lagi. Nah, taib, Masya Allah. Terkait dengan berzikir dengan alat hitung digital dan lain sebagainya, memang ada athar yang menunjukkan para sahabat ya dapat laporan bahwasannya ada sebuah kaum yang mereka berzikir dengan kerikil 100 kerikil. Kemudian ada imamnya. Kemudian imam mengatakan kabbiru mi'ah, takbir 100. Allah Akbar sampai kerikilnya habis. Kemudian sabbihu mi'ah sampai 100 sampai selesai dan seterusnya. Kemudian ketika dilaporkan, sahabat siapa yang laporkan? Nah, Hudzaifah bin Yaman atau Ibnu Abbas, wallahu a'lam. Ketika itu ketika dilaporkan, maka didatangi ya jamaah tadi. Ketika ditegur ya subhanallah ya Allah, atau mengucapkan Allahu Akbar ya, kendi-kendi Nabi Muhammad SAW belum pada pecah. Artinya masih zaman Rasulullah meninggal belum lama ya. Kenapa kalian melakukan hal yang seperti ini? Kemudian mereka mengatakan ma'aradna ilal khair, kami tidak meniatkan, memaksudkan yang seperti ini kecuali kebaikan ya. Kemudian Ibnu Umar, kayaknya Ibnu Umar yang mengatakan, kemudian Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud. Nah, kemudian beliau mengatakan, nah, wa kam min muridin lil khairi lan yusiba, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, lan yusiba, lan itu menunjukkan nggak akan, lan yusiba, nggak dapat ya, jadi niat aja nggak cukup. Nah, di sini para ulama mengatakan yang seperti ini dilarang. Namun kalau kita lihat beberapa ulama yang lainnya membolehkan alat untuk menghitung zikir ya dengan tadi ya, artinya karena kalau dia kesulitan, misalnya sudah sepuh, aduh sampai mana tadi ya, perlu yang seperti itu. Kalau kita alhamdulillah, namun dengan catatan yang afdol adalah dengan jari ya, karena nanti yang akan menjadi saksi ya jadi kita. Lebih sering digunakan untuk menghitung zikir atau geser layar ponsel kita, kan gitu ya. Ya. Kita zikir bukan subhanallah, 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 like, share, comment, like, share, comment gitu ya. Subhanallah. Nah, sebagian ada yang membolehkan, tapi dengan catatan yang afdal adalah dengan jadi. Kalau memang dibutuhkan, ya, misalnya sudah sepuh dan agak sulit, ya bisa jadi dibolehkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita cukupkan, insyaallah sudah cukup malam. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.